Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, yang telah memberikan kita kesempatan untuk saat ini masih bisa berhidup, masih bisa bernapas seperti detik ini. Salawat berserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya sampai kemudian kita. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul toleransi umat beragama. Indonesia secara terfikir merupakan masyarakat yang plural, terutama pluralitas yang bercorak. Ya dong, pluralitas yang dibedakan adanya perbedaan antar unsur bawaan termasuk agama. Secara historis, tuduhan bahwa agama itu termasuk agama yang adil dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik antar umat beragama memang sulit dibantah. Umat beragama seringkali bersikap monopoli kebenaran akan ajarannya. Umat beragama seringkali bersikap konfrontatif, merasa benar sendiri atau dalam kurung dogmatis. Toleransi beragama. Di kalangan umat beragama senantiasa berkembang pandangan yang bercorak praktikular, yaitu klaim kebenaran agama religius turun klaim. Klaim ini berarti menegasikan to-execute agama lain, adanya monopoli kebenaran yang eksekutif atau konfrontatif. Berkembangnya faham supersesionisme, yaitu faham dan keyakinan doktrinal teologis bahwa agama yang datang berkembang berfungsi mengabrogasi atau menggeser agama yang datang sebelumnya. Toleransi umat beragama. Pengertian toleransi berasal dari kata Latin atau tolerare yang berarti bertahan atau memikul. Toleran diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberikan tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Perbedaan kata toleransi dalam bahasa adalah tasamu yang berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi berarti sikap menegang atau membiarkan, membolehkan baik berupa pendirian, kepercayaan dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas lainnya. Toleransi dalam segi Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat kenyataan adanya pluralitas agama. Pasal 20 Piagam Madinah menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang non-Islam agama mereka. Pasal 20 Piagam Madinah mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik dan kafir Madinah tidak menyatakan sebagai musuh kaum muslimin. Kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda keagamaan. Toleransi dalam Islam seperti yang dijelaskan oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli jama'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yabluukum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'akum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihim takhtalifun. Shadaqallahu azim, yang artinya
Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki misalnya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah menghendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali dan kamu semuanya. Lalu beritahukanlah kepada mereka apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian hingga tertimbul rasa kasih sayang dan antar umat Islam dengan umat beragama lainnya. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Sebab konflik agama di Indonesia. Sifat agama yang mengandung tugas dakwah, pengetahuan keagamaan yang rendah, tidak mampu menahan diri, kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lainnya, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi perbedaan. Dialog antar umat beragama. Dialog agama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dan rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat dari orang lain. Dialog antar umat beragama adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab yang didasari oleh saling pengertian dan mengulangi masalah kehidupan bangsa, baik material maupun spiritual. Prinsip agree in disagreement. Setuju dalam perdebatan berarti sikap peserta dialog agama harus berlapang dada. Saling menerima seperti saling menerima percakapan antara satu sama lain tanpa mencampur adukan akidahnya masing-masing, agama masing-masing. Hangkung, seorang teolog Kristen, mengatakan, "No faith among Christians with faith among religious. No faith among religious with dialogue between religious. No dialogue between religious with above investigation the foundation of the religion." Ucapan lain mengatakan, apabila kamu hanya mengetahui dirimu, berarti kamu tidak mengenal dirimu. Model dialog agama, dialog parlamenter atau dialog ini yang melibatkan tokoh-tokoh umat beragama sedunia, misalnya World Parliament of Religion 1980-1990-an dalam Conference of Religion and Faith, The World Congress of Faiths. Tujuan mengembangkan kerjasama dan perdamaian antara umat beragama. Dialog teologi. Teologi dialog tujuannya adalah membahas persoalan-persoalan teologis filosofis, memberikan pemahaman mengenai konsep teologi masing-masing agama, membangun pemahaman sesuai dengan gaya yang dikehendaki agama masing-masing, menghindari pemahaman yang subjektif. Dialog dalam masyarakat. Dialog ini tujuannya untuk menganggap dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan bersama. Mengembangkan model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan mencari persamaan-sama di antara agama lainnya. Mengarahkan peragaman, kesalehan ritual, kesalehan individual menjadi kesalehan sosial. Jadi dalam agama itu kita dituntut untuk tidak saling berrukun dan berdamai dalam kehidupan sehari-hari tanpa mencampur adukan akidahnya masing-masing. Jadi dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun dijelaskan artinya agamamu, agamaku. Jadi di situ tidak dituntut untuk mencampur adukan agama, melainkan untuk saling bekerja sama untuk membantu kemanusiaan yang ada di muka bumi ini. Jadi untuk toleransi ini saling bergotong royong, saling membantu dalam kehidupan sosial maupun ekonomi, tidak mencampur adukan akidah. Yang terpenting itu tidak mencampur adukan akidahnya masing-masing dan tidak berlebihan dalam kegiatan keagamaan.
Mungkin seperti itulah toleransi dalam agama. Kurang lebihnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.